Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di acara Rawat Ruat Podcast, berbicara lebih dalam tentang harta amanah Nusantara dan banyak hal yang terkait di dalamnya bersama Bunda Mayang Sari. Baiklah Bunda, pada saat ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami coba tanyakan kepada Bunda. Yang pertama adalah seperti ini Bunda. Silih berganti sebenarnya telah sekian banyak orang atau simpatisan mungkin dari luaran sana berencana, bahkan ada pula yang telah memulai action mensupport Bunda untuk menyelesaikan beberapa hal terkait urusan amanah. Pada awalnya orang atau simpatisan ini telah tahu banyak luar dalam terkait amanah. Bahkan sebagian dari mereka mengetahui secara langsung real terkait dokumen-dokumen pendukung dan harta amanah itu sendiri. Tak luput telah mereka saksikan dengan nyata. Suporti yang sebenarnya telah mereka lakukan kepada Bunda tanpa Bunda duga sebelumnya, terkadang oleh mereka ini justru malah terputus. Atau justru mungkin diputus, sengaja atau tidak sengaja. Kita tidak tahu ya Bunda. Yang ingin kami ketahui dalam hal ini Bunda, ada kejadian seperti ini, dampak besar apa yang terjadi pada Bunda sebagai pelaku langsung jika dalam perjalanan ini tak terselesaikan atau terputus di tengah jalan? Apa pula dampak yang terjadi atas harta amanah itu sendiri bagi para juru kunci, bahkan para pinasepuh yang telah memberikan izin sebelumnya untuk pengurusan amanah tersebut agar bisa dimulai oleh prakarsa para orang atau simpatisan yang datang ke Bunda. Mohon penjelasannya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di kami juga lewat yayasan, juga lewat keluarga, yang mana keluarga kita kan posisinya di mana-mana. Itu ada, di mana daerah itu ada. Banyak memang yang mau membantu dalam urusan ini, baik orang kita yang lama, baik orang kita yang baru ketemu, dan juga pihak-pihak yang mana setelah melihat perjalanan proses dan juga datang ke bilik-bilik kami, ke rumah-rumah kami, sehingga secara tidak langsung mereka jadi tahu keberadaan kami yang sebenar-benarnya, yang ada di dalam, baik yang ada di luar. Maksudnya di orang tua. Jadi sangat tahu, sangat paham, sehingga seiring dengan waktu jadi memahamilah apa urusan yang ada pada kita. Sebetulnya urusan ini bukan hanya melulu satu di urusannya di keluarga Bunda, bukan. Mungkin kalau di seluruh Indonesia itu banyak. Di Pulau Jawa juga tidak sedikit. Jadi kami bilang lagi, di keluarga kami itu sebagian. Jangan sampai nanti salah mentafsirkan bahwa kami mengeklaim semuanya adalah aku, di saya, di keluargaku, seakan-akan yang itu tidak. Kami mengatakan berkali-kali di kami itu sebagian, karena kalau dihitung pakai hitungan itu tidak nyampe. Saking banyaknya tidak terhitung. Jadi jelasnya tidak hanya berpacu kepada keluarga kami saja, keluarga-keluarga yang lain juga banyak, khususnya di Indonesia. Seperti itu. Jadi jangan salah menafsirkan bahwa kami mengedukasi ini berbicara seakan-akan bahwa kita yang terbenar, terbaik, teria, teruah, bukan. Karena di sini kita menyebut sebagian yang ada di keluarga kami. Jadi saudara-saudaraku, karena tahu tadi memancing mereka berbuat sesuatu,
berupaya dan berusaha, kayak apa caranya, maka ditemukanlah jalan, masing-masing jalan. Ada yang bentuknya bekerja sama, ada yang bentuknya mensupport bagaimana ini bisa berjalan, ada yang bentuknya itu memberi bantuan supaya sesuatu itu tidak stuck atau tidak ada kerusakan. Dan yang lebih banyak itu ceritanya datang ingin membantu, memberi solusi, sedikit menyelesaikan, bukan penyelesaian secara global atau universal, karena ini urusan bukan kecil gitu. Nah, mungkin ketika mereka mengarah ke sana, banyak pihak yang ditemui untuk disondingkan ke kami. Nah, dari macam-macam tim, dari macam-macam daerah tentunya, dari macam-macam kelompok atau golongan, dan juga membawa lembaga seperti yayasan dan segala macam. Mereka kan walaupun judulnya sama, artinya dalam sistem untuk prosesnya kan beda-beda. Itu aja dari mereka. Nek dari kami ya seperti itu, tidak berubah-berubah. Cuman namanya akal manusia ini kan serba terbatas. Demikian juga keluarga kami, pribadi Bunda sendiri, manusia tempatnya itu juga terbatas. Sehingga di sini banyak ditemukan dipelintir-pelintir lah ceritanya, yang semula lempeng menjadi berbelok lah karena dimasuki oleh sistem-sistem lain. Yang pertama tidak ada, di tengah perjalanan untuk urusan ini muncul sistem-sistem baru yang mungkin diadopsi saat proses perjalanan, tidak tahu ketemu siapa, di mana dan bagaimana. Yang jelas seperti itu. Jadi saudara-saudaraku, inilah sulitnya urusan ini. Kalau gampang dan mudah semuanya bisa. Ya, tapi karena tingkat kesulitannya itu hanya Tuhanlah yang tahu. Karena kita tidak bisa membahasakan yang bagaimana. Hanya Tuhanlah yang tahu. Kembali kita kembalikan ke sana. Kalau bimbingan orang tua, orang sepuh kita tidak boleh berubah, tidak boleh berbelok. Karena ketika kefahaman yang sudah diberikan akan dibelokkan, pasti itu terjadi kerusakan. Kata orang tua, biar pelan tapi pasti tidak ada kerusakan. Biarkan semuanya tidak mungkin, tidak apa-apa. Yang penting kita ditugaskan adalah kewajiban kita mencari solusi, berbuat sesuatu untuk kedepannya. Seperti itu. Walaupun kita ini sangat miris sudah dengan kondisi yang seperti ini. Tapi mau dibilang apa? Sulit toh. Sangat sulit. Ada yang dipercaya, dikasih kepercayaan, juga balelo. Ada yang mereka mampu bisa tidak percaya. Ada yang istilahnya itu betul-betul ingin membantu, niat setuhunya ketika dipengaruhi pihak lain jadi berubah. Perjalanan sudah di tengah-tengah, sudah mau oke, tergantung karena sudah berubah tatanannya. Nah, di situ saya tidak ngerti, sehingga kami itu menyimpulkan bahwa ini urusan Tuhan, Gusti Allah yang di atas sana. Kenapa tidak? Nah, hanya kita tuh cari faktor X-nya, di mana kesalahannya ini yang sekiranya tidak cocok. Tidak masuk di akal. Sudah MUU, sudah verifikasi, ya segala macam lah. Sistem hukum biasa sampai ke perbankannya. Ya yang katanya kita ini mau kerja kan harus valid. Nggak tahu. Cerita yang bagus di tengah-tengah itu kok tidak ada kabar. Apanya yang salah kita masih belum tahu. Yang jelas stuck gitu aja. Semuanya seperti itu. Walaupun yang datang itu menyebut nomor 1 di antara yang lain. Menurunkan lembaga. Ya lembaga negara, lembaga perbankan, ya sponsor, semua pada dilibatkan.
Tapi ya itulah, kok tidak selesai-selesai. Karena jatah kami kan hanya menyediakan, tidak ikut bekerja untuk saat ini. Tapi tidak tahu ke depannya ini, karena orang tua sudah memberikan izin bagaimana caranya. Ibaratnya kalau tidak ada daun, akar pun jadi untuk urusan, karena kondisi sudah seperti ini. Begitu saudara-saudaraku, himbauan daripada orang-orang tua yang ada di dalam. Jadi dampak daripada ini semua, imbasnya itu sangat kuat itu kepada kita keluarga dan juga orang-orang tua dan juga semua tim yang ada di dalam tim kami. Ya karena ceritanya bekerja, otomatis yang namanya kerja aja kita ini kan pasti membutuhkan operasional. Walaupun sekemampuan kita, sekekuatan kita, karena kita kan tidak pernah merekrut dan mencari penggalian dana untuk urusan. Jadi ya kami-kami ini yang sering terpuruk karena imbas tadi. Ketika sudah kita berjalan, yang namanya jalan itu kan pasti ada operasional. Ini itu kan berbiaya semua. Setelah kita biayai semua dengan susah payah, sedaya mungkin kita dengan keluarga yang ada di yayasan ini mengupayakan, ternyata loss. Akhirnya dampaknya kan ke kami. Nah, saya pribadi beban moral, bukan hanya beban materi, tapi beban moral. Sehingga urusan yang tidak terselesaikan sudah memakan banyak tenaga, energi, dan juga biaya. Ya, seperti itulah. Dan resiko itu sering kami terima. Sering kami dapat. Tapi ya menjadikan hal biasa, hanya kan kita sakit. Sakitnya yaitu tadi, menanggung semuanya sehingga kita menjadi beban, terutama keluarga kami, beban kepada keluarga, beban kepada anggota keluarga tadi, dan juga beban moral kita karena ini tugas tidak terselesaikan. Nah, cara selalu dicari. Solusi sering ditawari, tapi entah apa yang terjadi, itu mungkin rahasianya Tuhan, kita tidak tahu. Hanya saya secara pribadi berdoa kepada Tuhan, kalau memang ini belum saatnya atau belum ada keputusan dari Tuhan, semua ini dijalankan, kami bermohon supaya kami tidak tersakiti. Karena seperti itulah. Jadi orang-orang tua yang sakit itu di tahun ini itu banyak. Bukan menyebut keluarga saya saja, banyak yang sakit. Ya karena perjalanan proses tadi. Ya sakit secara materi, sakit secara kehidupan. Karena semuanya kan perlu dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukan atau berlaku oleh karena kita. Kalau dibicarakan di luar sana, memang banyak yang ngaku-ngaku orang tua. Oke lah katakan, semuanya pada tidak benar, itu juga tidak salah kalau saya itu mendengarkan. Jadi saya berpikir karena lakunya seperti itu. Tapi asal tahu, kalau dalam hitungan 100, oke lah katakanlah 90 yang bodong istilahnya, atau yang tidak benar, atau aku-akuan. Tapi mungkin 10 itu adalah benar. Sama kalau hitungan 10, 9 itu salah, jelas 1 itu benar. Kapan turunnya 1 ini? Itu rahasia Tuhan. Karena kalau 1 tidak turun, yang 10 tidak jadi 10. 100 pun kalau 1 atau 10 tidak turun, tidak akan cukup 100. Karena itu rahasia Tuhan. Mungkin kita manusia ini masih belajar kayak apa caranya untuk mendapatkan solusi
sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh leluhur, oleh orang tua yang punya peran, dan juga atas ridhonya Gusti Allah atau Tuhan kita. Yakinlah, kalau ada yang salah pasti ada yang benar. Gitu. Seperti itu saudara-saudaraku. Baiklah, selanjutnya Bunda, saran apa yang akan Bunda sampaikan di channel ini untuk saudara-saudara yang berada di luaran sana, Bunda, yang ingin untuk mencoba masuk, bergabung, entah itu mensupport dalam proses perjuangan pengurusan amanah Nusantara ini. Apa yang akan Bunda sampaikan kepada mereka agar hal ini menjadi warning, menjadi peringatan buat mereka untuk menyadari langkah yang akan mereka lakukan kepada kita. Jadi hal-hal yang sebelumnya telah Bunda ceritakan tadi, Bunda sampaikan itu tidak terjadi kembali karena cukup banyak menguras energi dan banyak hal yang kemudian menjadi terbengkalai, rusak, atau bahkan banyak menimbulkan korban dalam hal ini. Mohon Bunda untuk memberikan penjelasan dan saran untuk ini. Jadi saran saya mewakili keluarga buat saudara-saudaraku dimanapun saudara-saudara berada, baik yang ada di dalam negeri, di luar negeri, di Pulau Jawa, dan di mana-mana di kepulauan Indonesia. Jadi begini, kalau punya niat dan punya keinginan, ingin bekerja sama, bergabung dengan kita untuk membentuk satu barisan dalam perjuangan ini, sah saja, boleh saja. Kami selalu terbuka untuk menerima semuanya. Cuman saran kami, tolong dipikirkan dengan masak, tolong disikapi dengan bijak, tolong dihitung, tolong dipikirkan masak-masak. Kenapa? Supaya tidak kembali terjadi seperti yang sudah-sudah. Contohnya, kalau memang ingin menyatukan sama rasa, sevisi, semisi, ingin bergabung dalam barisan kami, di keluarga kami, tolong dimatengkan. Jadi resiko yang paling kecil kita ambil, baik buruknya kita pikir terlebih dulu, semua urusan kita saring dan sebaik mungkin. Sekiranya kurang valid atau ada kekurangan yang untuk alat ketika nanti ketemu dengan keluarga kita, mending ditunda dulu, dicukupin dulu. Dan satu lagi, untuk menjadi satu visi, satu misi, kita harus menyamakan. Jadi sistem kita harus diklopkan. Jangan nanti ketika sudah di pertengahan jalan, beda-beda visinya, beda-beda misinya, beda sistemnya. Nah, kebanyakan sudah terpelintir di situ. Tapi kalau memang benar-benar itu tidak ada masalah. Jangan sampai ada cerita di belakangnya. Karena ini tidak bisa direkayasa, juga tidak bisa diakal-akalin. Jadi sesuai dengan apa yang semestinya dilakukan oleh kita. Seperti itu. Jadi gimana ya saudara-saudaraku? Bukan kita itu menonjolkan seakan-akan di keluarga kami itu paling benarnya atau benar. Tidak. Karena semuanya saya rasa dimanapun yang ada ketitipan atau yang ada urusan ini itu sama. Hanya mungkin pelaku-pelakunya itulah punya cara yang berbeda-beda. Jadi kita harus menyatukan memang. Sekiranya akal-akalan tidak bisa. Kalau mau direkayasa dengan cara apapun juga tidak bisa. Karena semuanya sudah standar sih urusannya. Standar hukumnya yang tidak bisa dirubah. Seperti itu. Jadi gimana kalau masalah nanti penanggung jawaban secara program
bisa berubah-berubah mengikuti era atau mengikuti masanya dengan kondisinya tadi. Tapi kalau urusan penyelesaiannya saya rasa tidak berubah-berubah, masih tetap seperti itu. Jadi tidak ada akal-akalan, tidak ada rekayasa, dan tidak ada apa ya, menyakiti, mementingkan di sebelah pihak atau menguntungkan di sebelah pihak. Karena intinya setelah dua pihak ini mendapatkan ridho dari yang kuasa, maka program untuk masyarakat kecil ke bawah, dari bawah ke atas itu akan terlaksana. Jadi mohon dipikirkan kembali, dimateng-matengkan bagaimana jangan sampai nanti setelah kita ketemu masuk dalam ranah dalam urusan itu gagal. Ya ndak enak lah, seperti apa ya, dingin. Jadi gimana ya, seperti apa ya, melempem setelahnya. Jadi kalau ditarik garis lagi, cerita yang sudah hebat tadi, penyelesaian yang sangat tokcer dan moncer tadi jadi hilang, tidak ada cerita. Ada aja kendalanya. Ya mungkin kendala itu terjadi karena tidak satu dalam kita. Artinya bukan kita tidak mau ikut aturan orang atau tidak memaksa orang harus ikut aturan kita, karena aturan baku itu sudah standar. Ada standarnya yang dimaksudkan. Kalau memang tidak atau belum nyampe, tidak dipaksakan, tidak usah terlalu repot. Toh kami tetap berjalan semampunya, mengukur kekuatan kami sedapat-dapatnya untuk melakukan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Sekiranya itu berat buat saudara-saudaraku, ya tidak usah. Sekiranya mudah, ya jangan disepelekan, karena ini sudah ada aturan baku, standar hukumnya, sistemnya itu baku, tidak berubah-berubah. Seperti itu saudara-saudaraku. Kalau memang kita bukan merendahkan tidak mampu, tapi masih belum cukup, mending ditahan dulu, dicukupi bagaimana. Kalau memang itu tadi sudah cukup, ya tidak menjadikan masalah, hanya Tuhan ajalah yang tahu. Kita tidak bicara cari benar, mencari kesalahan yang lain, tidak. Salah dan benar itu memang keberadaan dan kondisinya saat ini, tapi di antara salah dan benar tadi, bagaimana bisa berbuat sesuatu sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kita orang kecil ini. Tidak akan menjanjikan apa-apa dari keluarga kami, karena kami tidak punya apa-apa. Tapi yang ada itu sudah ada aturan. Tidak bisa kami seperti keluarga lain yang menjanjikan dana hibah sekian dikasihkan, diserahkan ke ini, ke itu. Tidak. Aturan untuk saat ini tidak seperti itu, saudara-saudaraku. Ya, kalau memang saudara-saudaraku pernah melihat atau ketemu dari kelompok, pihak, lembaga, atau orang-orang tua, sepuh, lewat lembaganya telah menjanjikan memberikan ini, diekspos sudah dengan media, telah akan dicairkan sekian, diserahkan kepada lembaga ini, dicairkan sekian, diserahkan itu. Kalau kami tidak bisa seperti itu, dan kami tidak punya hal untuk diseperti itu kan. Seperti itu saudara-saudaraku. Baik, terakhir Buddha, dari kejadian kemarin dalam perjalanan pengurusan atas harta amanah Nusantara, banyak timbul hal-hal yang di luar dugaan, akhirnya terbengkalai, bahkan terputus di tengah jalan karena kejadian-kejadian yang memang tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita duga, padahal Bunda dengan ikhlas sebelumnya untuk memasrahkan kepada panglima-panglima atau orang-orang yang Bunda percaya dalam hal ini untuk penyelesaian pengurusan amanah itu. Dan saat ini sebagai seleksi atau entah apa namanya,
langkah apa yang kini telah Bunda siapkan agar kejadian-kejadian sebelumnya tidak terjadi kembali, dan apa yang menjadi opsi lain Bunda untuk menyelesaikan perjuangan amanah ini? Break terlebih dahulu atau Bunda untuk beralih ke real sektor atau seperti apa Bunda? Mohon penjelasannya Bunda. Jadi karena kejadian-kejadian kemarin yang mana kita telah bertemu dengan beberapa keluarga kita yang ada di Indonesia ini, ada beberapa kelompok, ada beberapa keluarga termasuk orang tua. Karena urusannya stuck tidak berjalan, sehingga kami untuk pelurusan itu di konten ini kita break. Karena kami melakukan sesuatu. Jadi apa yang kami urus, karena kami ini yayasan, ada selalu yang diurus, mulai dari badan-badan usaha yang dipayungi oleh yayasan ini. Jadi kita kembali ke real sektor tadi dengan memperdalam atau fokus kepada real sektor di beberapa stakeholder yang ada di dalam yayasan. Jadi kami kemarin sempat vakum karena kejadian-kejadian tadi, sehingga kami kembali mengurus di real sektor. Pernah kami ungkapkan dalam konten bahwa di dalam lembaga Yayasan Mayang Foundation ini kami melakukan sesuatu, tidak lain tidak bukan juga tujuannya ke sana. Seperti sehelai rambut itu kecilnya, seperti apa pelannya, tapi kami berjalan, berupaya, berusaha. Bukan kami diam. Untuk berbuat sesuatu dengan apa yang sudah kami pertanggungjawabkan. Jadi kita kembali kepada real sektor untuk usaha-usaha kita kembali jalankan, karena sempat vakum kami terlena dengan urusan-urusan yang mana itu tadi yang sudah kita jelaskan panjang lebar tadi. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita bersyukur masih sehat dan bisa melakukan sesuatu. Dan apabila nanti kalau saudara-saudaraku tertarik dan ingin bekerja sama, bergabung, bukan urusan ini, bukan urusan aset, tapi urusan real sektor yang sudah dibangun oleh lembaga yayasan kami. Jadi ada 17 di situ, 17 stakeholder. Dan saudara-saudaraku bisa buka itu di websitenya Mayang Foundation, apa aja yang bisa dilakukan oleh yayasan dengan berkaitan dengan saudara-saudaraku kalau kebetulan punya usaha di bidang-bidang tersebut. Seperti itu saudara-saudaraku. Jadi kami kembali kepada program yang sudah dibangun di yayasan atau Mayang Foundation, meneruskan kembali sebagai usaha atau real sektor yang memang sudah kita bangun. Seperti itu saudara-saudaraku.